Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bareng gue Brian Solid. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu smartphone dari Apple, yaitu iPhone 7 Plus. Buat kalian yang tertarik untuk menggunakan iPhone 7 Plus di tahun 2021 ini, semoga bisa terbantu atau mendapatkan pertimbangan setelah nonton video ini. Karena gue akan share pengalaman gue sebagai pengguna iPhone 7 Plus selama beberapa tahun belakangan. Untuk poin yang pertama, kita akan bahas dulu sekilas dari segi desainnya. Secara desain, menurut gue iPhone 7 Plus ini merupakan salah satu desain iPhone terbaik. Salah satu faktornya karena warnanya yang ada pilihan matte black kayak gini. Kalau nggak salah, sejak iPhone 7 Plus ini udah nggak ada lagi warna iPhone yang matte black kayak gini karena sekarang belakangnya udah pada kaca. Jadi yang ini masih aluminium, makanya masih bisa matte black, tapi kalau yang sekarang lebih berkilau belakangnya karena udah kaca. Termasuk di seri iPhone 12 juga nggak ada yang benar-benar matte black. Jadi adanya warna biru tua atau warna abu-abu gitu. Bukan berarti iPhone 12 jelek, tapi menurut gue iPhone 12 itu bagus banget. Tapi ya ini soal selera aja sih, karena gue emang suka warna HP yang matte black kayak iPhone 7 Plus ini. iPhone 7 Plus ini entah kenapa menurut gue pas banget desainnya. Dari segi penempatan tombol, terus juga penempatan kamera, logo Apple, kayak pas banget gitu, semuanya kelihatan bagus. Makanya waktu iPhone 7 Plus nggak banyak meme yang ngomongin soal desainnya. Karena mungkin emang sudah bagus kali ya, dan orang-orang juga mengakui desainnya bagus, makanya nggak banyak meme-nya. Ngomong-ngomong, di luar lagi agak gerimis, jadi mungkin agak kedengaran sedikit berisiknya, tapi semoga kalian tetap bisa enjoy videonya. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling penting nih menurut gua, yaitu ngomongin tentang OS. Karena di tahun 2021 ini rumornya iPhone 7 Plus tetap akan dapat software update ke iOS 15. Tapi masih dalam bentuk rumor ya, karena video ini di-shootnya sebelum WWDC bulan Juni 2021. Jadi ini sebelumnya, nanti mungkin pas video ini tayang udah lewat, nanti gua akan kasih update juga. Apple biasanya memberikan software update 5 tahun. Jadi misalkan HP kalian sekarang 5 tahun kemudian biasanya udah nggak dikasih lagi software update. Nah, iPhone 7 Plus sendiri keluaran tahun 2016, yang artinya kalau 5 tahun dari 2016 berarti kemungkinan tahun ini 2021 adalah tahun terakhir dapat software update. Mungkin iOS 15 akan jadi iOS terakhir, software update terakhir untuk iPhone 7 Plus. Tapi itu masih kemungkinan aja sih. Ya, nggak ada yang tahu nanti Apple gimana keputusannya. Tapi kalau misalkan dilihat dari cycle-nya 5 tahun, berarti tahun ini kemungkinan yang terakhir. Biasanya kalau satu device sudah nggak dapet software update lagi, bukan berarti HP-nya nggak akan bisa dipakai lagi, langsung stop. Tapi biasanya akan berkala, jadi aplikasi-aplikasi itu mungkin fitur-fiturnya ada yang nggak bisa dipakai, ada yang udah nggak dapet lagi. Jadi ya aplikasinya stuck di situ aja. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai HP-nya. Nah, dengan aplikasi-aplikasi yang semakin lama semakin canggih, semakin banyak fiturnya, yang secara tidak langsung artinya semakin berat juga, apakah iPhone 7 Plus ini masih bisa berjalan dengan baik? Ya, lumayan lah. Kenapa gue bilangnya lumayan? Karena dibilang lancar banget, enggak. Tapi dibilang lemot banget juga, enggak. Kalau misalnya kalian pakai aplikasi-aplikasi yang ringan, biasanya sih lancar-lancar aja ya. Tapi kalau misalkan udah aplikasi yang cukup berat, misalkan e-commerce atau misalkan ojek online yang banyak fitur-fiturnya, itu biasanya cukup berasa pas buka aplikasinya agak lama. Karena mungkin udah agak berat kali anggapannya buat smartphone-nya. Pas launch aplikasinya itu sih berasa lama, jadi loading doang di tampilan pertama dari aplikasinya. Cuman loading doang tapi nggak kebuka-buka. Ngomongin soal overheat, iPhone 7 Plus ini cukup sering overheatnya. Dan overheatnya itu bener-bener panas banget body dari HP-nya. Ini gue mending karena pakai casing, tapi kalau misalkan lagi dilepas casingnya, itu berasa banget sangat-sangat panas HP-nya. Karena bodinya aluminium juga sih, jadi lebih berasa lagi waktu dia lagi overheat, berasa banget bodinya lebih panas. Contoh sehari-hari yang bikin iPhone 7 Plus ini overheat adalah salah satunya buka Maps. Jadi biasanya gue dari rumah, gue nyalain Google Maps-nya, terus pas nyampe tujuan, pas dipegang HP-nya pasti udah panas. Dan biasanya kalau misalkan udah overheat, biasa akan berasa efek sampingnya yaitu lemot. Padahal biasanya mobilitasnya untuk aktivitas dalam kota aja, tapi selalu pas sampai tujuan udah overheat. Kalau misalkan luar kota mungkin kita bisa lebih maklum, tapi kalau misalkan dalam kota yang nggak terlalu jauh sekalipun tetap aja overheat. Contoh aktivitas sehari-hari lainnya yang bikin overheat adalah gaming. Game yang gue mainin biasanya Mobile Legends atau nggak PUBG atau nggak F1. Jadi 3 game itu. Tapi ketiga game itu semuanya dimainin dalam resolusi yang lebih rendah. Dan nggak bisa pakai resolusi paling tinggi karena pasti dia akan overheat.
Jadi contohnya misalkan main PUBG, kita pakai resolusi paling maksimum gitu ya. Nah, biasanya dia akan awal-awal lancar, tapi beberapa menit kemudian, mungkin 5-10 menit kemudian, langsung udah overheat, langsung berasa banget lemot. Makanya semua game yang gue mainin, resolusinya pasti gue turunin supaya tetap bisa main dengan lebih stabil. Jadi lucu juga iPhone 7 Plus ini, karena secara spesifikasi, sebenarnya tuh kuat untuk main game yang berat seperti PUBG, Mobile Legends, dan sebagainya. Tapi gara-gara overheat ini, kita akhirnya jadi nggak bisa main dengan lebih stabil karena dia akan panas, nggak akan lama dia akan jadi panas dan akhirnya gamenya jadi lemot banget. Dan kalau udah lemot ya sama aja, jadi nggak bisa main game yang berat. Kecuali kalau kalian main game yang satu ini, pasti lancar. Oke, sekarang kita akan bahas dari segi kameranya. Kenapa kita bahas dari segi kamera? Karena menurut gue sekarang ini kamera merupakan salah satu pertimbangan terbesar ketika orang mau memilih sebuah smartphone. Kamera di iPhone 7 Plus ini ada dua, yaitu yang wide dan juga yang telephoto. Yang wide bukanya bisa sampai 1.8, kalau misalkan telephoto 2.8. Yang spesial dari iPhone 7 Plus ini adalah Portrait Mode, karena ini adalah smartphone pertama yang bisa menggunakan fitur Portrait Mode. Walaupun kamera sekarang makin bagus-bagus, tapi menurut gua iPhone 7 Plus ini kameranya juga gak kalah bagus loh. Biar lebih gampang untuk tunjukin kualitas kamera dari iPhone 7 Plus ini, kita lihat aja hasil foto-fotonya. Gimana? Masih bagus kan kamera dari iPhone 7 Plus ini? Menurut gua kamera iPhone 7 Plus ini baru kelihatan penurunan kualitasnya kalau kalian pakai di situasi low light. Tapi selama cahaya bagus, pasti bagus sih kualitas fotonya. Untuk video iPhone 7 Plus ini bisa shoot dalam resolusi 4K 30 fps, terus juga 1080p 60 fps, dan juga untuk slow motion bisa 1080p hingga 120 fps. Untuk kualitas video dari iPhone 17 ini juga menurut gua masih bagus banget. Untuk contoh videonya gue dulu pernah bikin waktu lagi trip ke Bandung, dan kalau kalian mau nonton nanti gue akan taruh linknya di deskripsi atau di atas sini nanti nih. Tinggal diklik aja. Kalau ditanya apakah gue masih merekomendasikan iPhone 7 Plus ini di tahun 2021, iya. Tapi kalau kalian berencana untuk menggunakan iPhone 7 Plus ini sebagai HP backup aja. Karena menurut gue pribadi, kalau misalnya kalian menggunakan iPhone 7 Plus ini sebagai HP utama, mungkin masa aktifnya udah nggak lama lagi. Karena kalau misalkan memang beneran 5 tahun, berarti tahun ini adalah tahun terakhir iPhone 7 Plus mendapatkan software update. Atau kalau misalkan kalian berencana untuk menggunakan iPhone 7 Plus selama 1-2 tahun ke depan aja. Menurut gue masih bisa sih, tapi kalau misalkan lebih dari itu, gue agak ragu HP ini bisa menjadi HP utama karena mungkin aplikasi yang lain udah banyak yang nggak support lagi. Jadi kalian harus pertimbangin itu juga. Tapi kalau dari segi hardware, kamera misalkan, ya masih bagus sih. iPhone 7 Plus ini menurut gue masih bisa menghasilkan foto-foto atau video yang bagus buat kalian. Di video ini juga gue udah share ke kalian apa aja plus minusnya yang gue rasakan selama gue menggunakan HP ini bertahun-tahun, yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian juga. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe kalau misalkan kalian belum. Dan kita ketemu lagi di video-video yang akan datang. Bye!